Cuman gajinya saja di provinsi, tapi secara operasional di Bapak Bupati. Siap. Selamat, Ibu masih ini, masih kepala kelas. Ini saya istri. Oh gitu ya? Saya pada kelas. Masih istri ya? Udah bupati ini, ngeri bupati. Ngeri. Apa ya? Kita bergerak ya? Wah, mantap ya. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebahagiaan bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Bupati Kabupaten Kupang, Pak Yos Dede, yang masih kangen betul. Dan kita lihat jalan pertama. Yang lagi kangen betul-betul kangen. Betul dulu Pak Bupati. Kita pegang mic itu, yang saya hormati rekan-rekan pimpinan OPD dari provinsi yang hadir, ada Ibu Kadis Kesehatan, ada Kadis PU, Pak Beni dan jajaran, ada Kadis Pertanian, Pak Bumbo, dan semua yang hadir ya, Pak Amri dan semua teman-teman dari provinsi yang hadir. Yang saya hormati juga semua pimpinan OPD dari Kabupaten Kupang, Kadis Kesehatan beserta jajaran, Ibu Kepala Puskesmas ya. Saya katakan terakhir meski Ibu Jenderal Kepala Puskesmas masih stabil. Dan ini ada satunya juga dari ini dari Nakar ya Bapak. Nakar dan semua teman-teman nakes, dokter, perawat, bidan, farmasis, singkatnya hadirin yang saya hormati. Akan sangat sudah harus di provinsi cuma atau kabupaten, tapi bukan tempat asli. Saya nggak usah pada era dulu kerja di sini. Jadi termasuk juga yang saya paling sering perhatikan di NTT itu puskesmas Faisal. Waktu dulu. Kita belum sempat saya perbaiki yang ini sini. Ini akses Rojan. Masih belum perbaiki. Tapi nanti saya pikir saya dari Pak Bupati kami akan cari cara juga untuk bisa cari cara nanti bisa dijelaskan. Tentu tangan dulu ini. Nanti belum tahu berapa bupati di Sudas, harus hati-hati. Pak Bupati ini berangkat, kita belum tahu berapa bupati ini. Kalau di keluarga seperti itu aja. Jadi bagian dari Kabupaten Kupang itu jantung masih kuat. Karena untuk pergerakan ini memang bahaya. Pak Kadis ya?
Kalau saya di provinsi agak di tengah-tengah. Kalau Pak Bupati Kupang betul gas tinggi, keras. Tapi saya pikir yang kami buat ini itu sebagai kepemimpinan, tapi maksudnya baik. Dan khusus terkait dengan kesehatan di puskesmas, tentu yang paling penting sekarang adalah mengamankan salah satu programnya Pak Prabowo Subianto, jangan sampai kita lupakan. Cek kesehatan gratis. Selama ini setelah ini program diluncurkan, seberapa orang yang cek kesehatan gratis pada saat ulang tahun, seberapa orang? Berapa? 26 ya? Kalau boleh nanti kerjasama dengan semua kepala desa di wilayah OSAO, ini berlaku juga buat semua puskesmas yang lain. Yang mau ulang tahun itu kepala desa kasih memang ada hadiah ulang tahun dari Pak Prabowo Subianto, namanya cek kesehatan gratis. Belum tentu dia punya suami dan istri kan dia punya ulang tahun. Kalau umur nikah sudah 20 tahun sama Mei kalau dan seterusnya. Jadi saya pikir ini program harus kita sukseskan. Sekali lagi inilah program yang Pak Prabowo itu berterima kasih langsung dengan rakyat dengan cara memberikan cek kesehatan gratis. Jadi saya boleh usul di sini Ibu Kepala Puskesmas, nanti kalau saya Pak Kadi sudah atur juga ya. Seluruh warga yang ulang tahun itu dikasih tahu bahwa dia ulang tahun itu ada, dia punya hak untuk cek kesehatan gratis. Jadi betul-betul ini program jangan cuma orang datang, tapi kita ingatkan memang. Saya kemarin sudah minta saya kepala BKD misalnya, kasih saya data semua yang ulang tahun. Jadi saya punya aparat sipil negara saya punya, baik yang PNS maupun yang bukan PNS. Karena ulang tahun ini sekarang ada hadiah langsung dari Pak Prabowo. Ini Pak Prabowo punya hadiah ini melalui Menteri Kesehatan, kasih cek kesehatan gratis. Sekarang sudah berarti 200 ya. Baru 29 ya? Nah itu menurut saya harus kita perkuat lagi. Yakin saya ulang tahun, pasti sudah ratusan orang. Tidak tahu yang sudah lewat masih bisa tidak Bu? Dalam bulan yang sama? Dalam bulan sama masih boleh ya? Nah ini jadi, ini bulan semua tutup lagi. Apalagi ini udah susu libur lagi. Tapi ini berlaku pada bulan April, kalau bisa kita jangan biarkan lagi ya. Kalau bulan April itu kalau boleh, seluruh yang ulang tahun di bulan April itu dikasih tahu melalui kepala desa, RT RW-nya disuruh kasih tahu juga. Ada hak dia, ini haknya rakyat ya. Ada haknya rakyat untuk mendapatkan cek kesehatan gratis. Yang ini programnya Pak Prabowo Subianto presiden kita. Tepuk tangan dulu buat. Berarti puskesmas itu serius. Karena ini sekali lagi, ini haknya rakyat ini. Ini adalah apa yang menjadi hadiah dari Pak Prabowo, Pak Presiden buat rakyat. Tadi saya di TKS itu saya cek, waktu kami datang itu ada belasan tadi begini. Itu hari ini saja ada belasan orang tadi pergi cek kesehatan gratis karena kalau mau datang mau konsolidasi yang mau nonton pergi cek kesehatan. Dan itu bagus sebenarnya. Jadi selain ini hadiah dari Pak Prabowo Subianto, Pak Menteri Kesehatan yang menjalankan ini, Pak Budi Gunadisadikin. Kalau kita cek kesehatan itu, paling tidak kita menjalankan apa yang menjadi pesan kesehatan kita. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau memang cek kesehatan itu ketahuan saya darah tinggi, saya sudah bisa antisipasi sudah. Meski kurang makan apa, meski olahraga bagaimana, itu pasti sudah ada rekomendasi ketika itu dibacakan. Kalau saya itu misalnya diabetes, saya mesti bagaimana? Kalau saya itu misalnya asam urat, saya mesti bagaimana? Dan biar kita punya masyarakat itu terbiasa tahu dengan kondisi kesehatan. Daripada tiba-tiba mati, pas dia mati baru orang bilang ini masih orang litusan dia. Itu penyakit kita yang itu. Soalnya perlantas kesehatan, pada saat dia mati, mau jantung saya itu ini pasti ada suami dia. Padahal suami dia memang ada terbaca kesehatan. Saya model begini, tapi saya juga ada dicek kesehatan juga. Dan bila pun kita kesehatan, Anda ulang tahun, Anda punya hak bisa kesehatan. Dan itu gratis. Dan itu penting sekali dan kita bisa punya data peta tentang kita punya masyarakat ini. Jangan sampai waktu kita lihat data itu memang ketahuan bahwa di RT ini banyak yang berpenyakit diabetes. Nanti kita ngomong sama pihak kampus yang sekolah-sekolah kesehatan masyarakat di utara itu, maksud kalau bikin penelitian dulu. Kenapa di tempat itu banyak orang penyakit diabetes? Atau karena banyak orang penyakit TBC di satu daerah. Kirimlah orang dari Udana atau dari UCB atau mana lah kampusnya itu kita minta tolong diteliti dulu. Jadi kita bisa ngomong sama dosen juga untuk pergi cek itu daerah. Biar Pemda bisa buat kebijakan yang benar terkait dengan kondisi kesehatan. Itu juga dari bisa terkait yang Pak Prabowo sudah. Jadi saya fokus ke situ saja dulu.
tolong kita galakkan sekarang cek kesehatan gratis JKG, sehingga kita tahu bagaimana kondisi masyarakat kita yang sakit di suatu daerah, dan mungkin dengan kita tahu itu kita suruh anak-anak peneliti di situ yang mau skripsi itu, mungkin dia bisa mendapatkan gambaran yang bisa dijadikan untuk kita kebijakan gubernur, kebijakan bupati atau kami dan DPRD bikin perda dan sebagainya, atau juga mungkin cukup di dinas kesehatan saja, atau tidak mungkin di kepala puskesmas saja. Ini penting, jangan anggap remeh ya. Saya sudah coba bertanya, memang maksudnya Pak Prabowo ini bagus kan. Jadi nanti habis kita bikin pemetaan, kalau sudah mulai tahu begini, mudah-mudahan kita bisa teliti lagi kenapa itu terjadi di wilayah anak atau selebihnya. Puskesmas ini kan sekarang makin lama makin besar peranannya, betul ya? Betul kan tidak ibu saya Kadis, betul ya? Pak Kadis, betul kan? Karena makin besar dari peranan ini, tentu sayang juga kalau kita tidak gunakan dengan baik. Di luar tadi cek kesehatan gratis tadi itu, beberapa penyakit dasar yang bisa kita selesaikan di sini, kita bisa bersama kalau boleh cukup selesai di puskesmas. Terakhir, puskesmas ini adalah satu puskesmas yang ada di jalur Rame di Timur Raya. Jadi kalau boleh saya usul, nanti kita coba cari cara agar juga ini ada rawat inap kan? Ada untuk jenis apa yang rawat inap? Semua. Layan dijual melayani bisa. Pasien yang bisa kemudian umum ya. Kita ada berapa dokter di sini? Umum semua dan gigi ada? Bisa tuh umum. Oke. Jadi kalau ini ada di jalan raya begini, pasti dia akan jadi rujukan ketika ada terjadi sesuatu di jalur jalan seperti ini. Nanti coba kami diskusikan dengan Kementerian Kesehatan agar di jalan-jalan yang besar seperti ini nanti kapasitas dia punya puskesmasnya mungkin agak lebih tinggi dikit karena antisipasi berbagai kejadian yang tidak terduga, kecelakaan dan juga hal-hal yang di luar kebiasaan. Jadi saya pikir itu yang saya ingin sampaikan, Pak Bupati. Ingin saya tekankan betul soal cek kesehatan gratis itu. Kami belum bikin surat edaran yang agak serius, tapi habis kita mulai masuk habis liburan ini, saya meminta agar seluruh daerah itu yang ulang tahun itu didata dan tercatat dan suruh ikut ini program. Uang sudah tersedia dan ini bagus buat rakyat, biar rakyat tahu dia lagi sakit apa dan bisa segera diobati atau bisa antisipasi tidak ini. Dan kalau diterima ini kan yang rugi juga kita. Jadi kalau boleh itu saya usul, RT RW itu juga digerakin juga untuk dia cek dia punya data dia punya keluarga dan bisa kasih masuk juga untuk mereka ikut program cek kesehatan gratis. Kan semua alat sudah tersedia kan, Ibu? Tersedia kan? Semua kan gratis kan? Berapapun kebutuhannya kan dari Kemenkes penuhi kan? Nah udah, jadi kalau sudah Kemenkes yang begitu jangan tanggung-tanggung. Kalau kita tidak kerjakan itu ruginya di kita sendiri sebagai daerah yang gitu. Itu bisa saya sampaikan. Selamat bersama dengan bupati baru yang pergerakannya pasti tidak mudah diikuti, tapi lebih baik ikut baik-baik saja. Buat semua yang ada di sini, pokoknya ikut saja pergerakan Bupati Kupang. Saya tahu hatinya baik, walaupun mungkin kadang keras, tapi kalau kami ngomong berdua, saya tahu hatinya baik untuk urus Kabupaten Kupang. Dengan cara yang keras biar semua maju dan bangkit. Apel pagi jam berapa sekarang? Jam berapa? Ya, kok beda-beda? Apel pagi jam berapa? Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan saya titip Pak Bupati sebagai orang kesehatan yang pernah bergelut lama di sektor ini. Sebagai gubernur tentu saya masih urus semua sektor dengan baik. Sebagai kesehatan saya melihat bahwa sektor kesehatan kita ini sebenarnya didukung oleh para adik-adik kita ini, teman-teman kita yang nakes ini sebenarnya bagus-bagus. Jadi kalau mereka dikerja tinggal diarahkan dengan baik oleh Kadis dan jajaran. Dan terakhir saya lupa lagi, khusus bagi nakes perawat dulu ya, ini baru perawat dulu. Khusus bagi nakes perawat yang masuk kerja luar negeri, ada yang kerja luar negeri perawat yang dapatnya cuma pakai dari kapitasi, ada kok? Angkat tangan dulu, ada yang mau kerja luar negeri? Ada perawat? Ada yang mau kok? Ada yang mau depan bupati tersentak tuh kok? Jadi begini, sekarang kita ada program juga untuk perawat menembus global. Itu kita akan dibantu oleh ada grup namanya tadi kita ngobrol di mana? Di Ratnamo itu yang dari Abjati itu, yang ketua Abjati sekarang itu adalah dari grup yang namanya grup Ilawan yang mau memberangkatkan banyak nurse, banyak perawat ke luar negeri dengan gaji yang di atas 25 juta.
sebulan. Jadi bagi yang punya, tapi ini saya ulang lagi ya, bagi perawat-perawat yang punya kemampuan, yang tidak punya kemampuan jangan paksa diri, yang punya kemampuan bahasa, yang punya semangat pantang menyerah, yang punya semangat untuk tembus global, boleh menjadi program. Tapi kalau yang soalnya kuat jangan paksa diri. Yang baru sampai di sana tiba-tiba bilang, mama biru pulang, lebih jatuh. Karena di program ini bagi para petarung, bagi para orang yang memang ingin menggapai dengan baik. Saya waktu beberapa waktu itu melepas ada 100 perawat pergi ke Kuwait waktu sebelum saya lepas ke TNI. Itu yang pimpin itu anak Nagakeo, perempuan. Dia memimpin keberangkatan 100 orang perawat ke luar negeri ke Kuwait. Dan saya kaget lagi anak perempuan dan Nagakeo ini dia pernah menjadi kepala perawat di Riyadh, rumah sakit besar di Riyadh di Arab Saudi. Ini bukan Arab Saudi, itu di Riyadh ini. Kecuali Mekah dan Medina itu yang tidak boleh orang non Muslim ke situ. Karena itu memang tempat suci orang Islam. Mekah itu dan Medina itu hanya orang Islam saja yang bisa masuk itu kota, di luar itu tidak boleh masuk. Tapi Riyadh itu kota sama kayak Jakarta begitu. Nah itu pernah ada anak NTT Nagakeo perempuan nurse, anak tua, dia kepala di situ. Jadi buat anak-anak kita yang nurse ini, sekali lagi ya, bagi yang punya kemampuan dan siap untuk bermental maju jatuh bangun, nah boleh. Nanti ikut saya untuk itu program. Kalau sekarang belum bisa memutuskan, pikir baik-baik dulu. Pokoknya setelah jumlah di puskesmas itu kita bisa ukur sejumlah itu untuk minimal sudah aman. Yang lebih-lebih itu bisa untuk kerja luar kita atur. Karena saya tahu, ini Pak Bupati, saya tahu itu seluruh NTT banyak nurse kita itu sekarang kerja dengan pola sukarela dan dapat dari kapasitas, benar ya? Ada itu juga akhirnya memang kita mesti cari cara agar mereka juga bisa dengan kapasitas yang ada bisa tembus pasar dunia. Yang saya tahu ada itu adalah Timur Tengah, kemudian Eropa, Asia Timur, Australia, bahkan di Los Angeles juga itu saya pernah sampai juga buku dan banyak lagi yang lain. Ya orang itu suka dari NTT karena dianggap kerjanya bagus, tapi siapin bahasa dan beberapa lagi yang lain. Ini saya bisa saya sampaikan, sekali lagi Tuhan memberkati kita semua dan apabila ada pesan, catatan, usul, kritik, saran bagi gubernur dan tentu juga bagi sahabat saya Pak Bupati, Pak Yos Dede, kami ingin mendengarkan masukan dan itu apa adanya saja. Saya pikir saya dan Pak Bupati akan mendengarkan dengan baik. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam kerja kita masing-masing. Shalom. Hari ini saya mengunjungi Kabupaten Kupang, tadi di Benua Nakamo, sekarang di Sao, bersama dengan sahabat saya, Kabupaten Kupang, Pak Yos, Lede, dan Mas-Mas dan jajaran. Kami keliling memastikan bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas Sao dan juga di seluruh Kabupaten Kupang berjalan dengan baik, khususnya pelayanan kesehatan, cek kesehatan gratis bagi seluruh warga Indonesia, khususnya Kabupaten Kupang yang sudah bertahun-tahun. Saya minta tolong agar seluruh RT RW, kepala desa dan lurah tolong catat yang ulang tahun dan segera daftarkan mereka untuk ikut dengan program dari Pak Prabowo Subianto, hadiah ulang tahun dari Presiden buat seluruh warga masyarakat Indonesia, NTT dan Kabupaten. Kita pastikan seluruh pelayanan kesehatan di Kabupaten berjalan lancar, rumah sakit Bonat makin bagus, seluruh pusat makin bagus, dan semua nakes dokter semua juga tetap sehat untuk melayani masyarakat lain. Amin. Ayo bangun Kabupaten Kupang, ayo bangun NTT.